Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan ngebahas tentang iOS 17.12 yang udah gue install di iPhone 11 Pro gue ini teman-teman ya. Jadi ini udah gue pakai selama 24 jam dan akan gue share ke kalian apa aja yang gue rasakan secara sekilas ya untuk iOS 17.12 ini. Karena kan ini baru satu hari pakai. Jadi karena dia baru satu hari pakai, gue nggak bisa menyimpulkan sesuatu hal yang pasti teman-teman ya. Jadi tanpa banyak basa-basi guys, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go. Oke teman-teman, kalau untuk iOS 17.12 sendiri ini besaran filenya di device gue itu adalah 241,8 mega. Jadi buat kalian yang device-nya itu mau update ke 17.12, kemudian untuk size dari 17.12 ini ada yang lebih kecil dari gua, ada yang lebih besar dari gua, itu tergantung teman-temannya, tergantung device masing-masing. Jadi ini nggak bisa dibilang harus selalu sama. Mungkin kalian bisa update dari iOS 17 tiba-tiba update ke 17.12, itu tentu untuk filenya itu akan lebih besar teman-teman. Jadi semuanya tuh random tergantung dari device kalian ada di iOS berapa, dan juga tergantung ya dari sananya teman-teman ya. Jadi buat kalian yang bilang bang kok gua gede banget, jadi itu jangan kaget karena yang namanya juga untuk besaran file di iOS ini itu random teman-teman ya. Nah, di sini dituliskan ini important security fix and is recommended for all users. Jadi ini semuanya tuh direkomendasikan untuk pengguna iPhone. Jika kalian masih dapat iOS 17, kalian boleh langsung update. Tapi sebelum kalian update, kalian boleh nonton dulu video gua ini sebagai pertimbangan buat kalian teman-teman ya. Nah, jadi kita langsung masuk ke bagian settings. Di sini gua pengen cek untuk baterai health gua. Jadi baterai health gua itu kan 76%. Jadi setelah gua update di 17.12 ini tidak ada penurunan baterai health, dan juga untuk sinyal gua masih aman-aman aja teman-teman. Jadi tidak ada permasalahan sama sekali. Jadi buat yang bilang bang update iOS bikin baterai health turun, update iOS bikin sinyal hilang, bagi gua secara pribadi gua nggak menemukan hal tersebut. Karena satu, gue yakin untuk kapasitas 76% ini adalah kapasitas yang paling real untuk iPhone 11 Pro gue ini teman-teman. Jadi dia kalau udah real gitu, untuk penurunannya menurut gue secara pribadi agak lama teman-teman. Karena untuk 76% ini sendiri ini udah hampir 4 bulanan nggak turun-turun teman-teman. Nah, kalau untuk sinyal masih aman-aman aja karena device gue ini X Inter, pasti ada kemungkinan juga ya untuk sinyal gue keblokir kalau misalkan di update iOS itu katanya teman-teman. Tapi selama ini gue selalu rutin update iOS dan tidak pernah mengalami yang namanya pemblokiran sinyal. Untungnya itu teman-teman. Nah, jadi untuk dari sisi baterai sebenarnya aman-aman aja teman-teman. Nah, jadi di sini gue pengen show ke kalian. Di sini kalian bisa lihat sendiri last charge gue itu jam setengah 1 pagi tadi ya, subuh. Nah, ini nggak gue pakai teman-teman sampai jam 9 pagi tadi itu setengah 9 gue tuh bangun, itu baterainya di angka 88%. Nah, jadi dari jam setengah 9 gue mainkan sampai jam 10:12 ini habisnya di angka 12% teman-teman ya. Jadi ini setengah 9 lah. Gue bangun setengah 9 kemudian setengah 10. Berarti ini hampir sejam setengah lebih teman-teman ya. 1 jam 40 menit lah teman-teman, gua habis 12% di iOS 17.12 ini. Padahal ini gue cuma pakai buat Instagram dan buka Canva tadi teman-teman ya. Jadi tadi paling banyak gue pakai buat IG sih. Nah, sejam 40 menitan ini habis sekitar 12%-an. Bagi gue secara pribadi kalau sekilas ya yang gue rasakan standby modenya ini bagus banget. Tapi kalau untuk pemakaiannya sekilas gue ngerasa kok agak lebih boros teman-teman. Nah, tapi ini belum bisa gue pastikan karena gue harus pakai dulu sekitar sebulanan lebih teman-teman, baru gue bisa menyimpulkan apakah iOS 17.12 ini lebih hemat atau lebih boros dibandingkan dengan iOS sebelumnya teman-teman ya. Tapi kalau untuk dari sisi baterai ini sih yang bisa gue share ke kalian, 1 jam 40 menit pemakaian ringan gue itu habis 12% guys. Selanjutnya kita buka ke iOS storage dan sistem data. Kita masuk ke general, kemudian kita ke bagian iPhone storage. Gue masih ingat banget di iOS sebelumnya kalau untuk sistem data di iPhone gue ini sekitar 4,8 GB teman-teman ya. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat sendiri untuk sistem data di 17.12 itu adalah 8,68 GB. Jadi ada penambahan sekitar 4 GB. Dimana kalau untuk iOS-nya sendiri untuk filenya tuh ya beda tipis ya. Sama-sama 10 GB kalau gua nggak salah di iOS sebelumnya. Jadi di sini yang bisa gue mention ke kalian adalah sistem datanya ini menambah 4 GB atau ketambahan 4 GB ya untuk dari sisi size-nya teman-teman ya. Tapi ini sendiri gue tegaskan ke kalian ini random teman-teman. Jadi iPhone kalian tuh nggak bisa sama persis dengan iPhone gue karena itu semuanya tergantung dari sistemnya teman-teman ya. Nah,
Kalau untuk bagi gue secara pribadi, kalau kalian mau buka langsung untuk iPhone storage-nya ini, dia ngebacanya cepet banget teman-teman. Jadi kalau untuk kecepatan dia membaca size atau storage aplikasi yang ada, itu menurut gue secara pribadi memang cepet banget. Dan ini menurut gue ya oke sih sebenarnya, karena memang harusnya kayak gini teman-teman. Jadi pas dibuka itu langsung kebaca aja berapa filenya, berapa storage-nya yang ada teman-teman. Nah, bagi gue secara pribadi kalau untuk dari sistem data dan iOS-nya ya seperti ini ya untuk besaran filenya guys. Oke guys, jadi banyak banget gue searching dan gue riset, katanya di iOS sebelumnya itu untuk masalah wifi itu dia kadang-kadang suka putus nyambung teman-temannya. Nah jujur ya, di iOS sebelumnya gue jarang ngalamin hal tersebut, tapi gue alami. Walaupun gak banyak ya, misalkan seminggu gue pasti ngalamin 2 kali ya, 2 atau 3 kali di mana wifi gue tiba-tiba keputus nih teman-teman. Kok bisa gitu? Karena kan gue nggak putusin, kan dia nyambung terus nih. Dan gue juga lagi ibaratnya nggak mainin handphone, gue mainin laptop gue lagi kerja, kan dia udah nyambung ke wifi kantor gue, tiba-tiba dia keputus sendiri. Nah harus gue konekin lagi. Nah itu sempat gue alamin seminggu 2-3 kali, tapi nggak sesering itu. Dan bagi gue secara pribadi itu nggak mengganggu sama sekali teman-teman. Dan di sini gue akan ngecek apakah dia akan langsung nyambung, karena kalau untuk di iOS 17.1.1 sebelumnya dia nyambungnya agak susah, dan ini dia memang langsung nyambung teman-teman. Nah jadi kalau dari sekilas menurut gue secara pribadi untuk konektivitas wifi-nya ini memang sudah diperbaiki dari Apple sendiri dengan meluncurkan iOS 17.1.2 ini. Karena dari pengalaman gue secara pribadi di 17.1.1 sebelumnya itu kalau misalkan kita kayak gini ya, kita sambungkan kayak gini, dia tuh lama teman-teman, agak lama baru dia nyambung. Tapi kalau ini dia langsung nyambung. Rata-rata gue tuh harus buka di settings dan nyambungin ke wifi-nya langsung, baru bisa connect langsung kalau misalkan di iOS sebelumnya teman-temannya. Jadi gue bisa pastikan kalau untuk dari sisi konektivitas di sini secara sekilas memang ada perbaikan teman-teman. Dia langsung nyambung, tapi kalau untuk putus atau enggaknya dari gue pakai selama seharian dia belum ada sih tiba-tiba wifi-nya keputus koneksinya dan nyambung ke cellular data lagi, enggak teman-teman. Jadi hal itu yang bisa gue pastikan dari sisi konektivitas wifi. Oke guys, jadi selanjutnya dari sisi performa ya. Menurut gue secara pribadi di iOS 17 sebelumnya itu 17.1.1, jadi pas gue main Instagram, gue main Canva, gue lagi WA itu kadang-kadang dia suka nge-freeze sebentar terus dia langsung lancar lagi. Nggak lama sih nge-freeze-nya teman-teman, per milidetik lah paling-paling dia nge-freeze kayak gini. Macet terus langsung jalan sendiri gitu loh teman-teman ya. Itu sering gue rasakan, dan walaupun itu sering terjadi tapi itu nggak sampai mengganggu untuk gue secara pribadi. Tapi yang namanya kita pemakai iPhone berasa kayak kesel ya, kenapa ya dia kayak gini teman-teman. Tapi di 17.1.2 sendiri ini gue ngerasakan ini masih mulus-mulus saja ya. Belum ada dari semalam gue mainin yang namanya ada tiba-tiba dia nge-freeze atau dia macet sebentar kemudian dia agak slow, nggak ada teman-teman. So far ini masih bagus-bagus saja, jadi nggak ada permasalahan sama sekali ya teman-teman. Kita buka ke YouTube juga ini masih oke-oke aja, nggak ada masalah sama sekali guys ya. Jadi masih aman-aman aja. Jadi so far yang bisa gue share ke kalian sebenarnya kalau untuk 17.1.2 ini secara sekilas ini baik-baik aja, memberikan perbaikan teman-teman. Nah kalau untuk device kalian gimana, kalian boleh komen di kolom komentar guys ya. Oke guys, selanjutnya dari sisi teks teman-teman. Jadi kalau kita texting gini sebelumnya tuh gue memang sempat ngerasa ada sedikit kayak macet ya teman-teman, nggak selancar sebelumnya. Tapi untuk di iOS 17.1.2 ini semuanya tuh lancar-lancar aja. Jadi yang bisa gue bilang adalah sebenarnya gue belum menemukan yang namanya permasalahan. Semua permasalahan yang ada di iOS sebelumnya itu gue rasa diperbaiki di 17.1.2 ini teman-teman. Jadi secara sekilas itu aja sih yang bisa gue simpulkan buat kalian teman-teman. Dari beberapa permasalahan yang gue alami di 17.1.1, gue rasa di 17.1.2 ini memang diberikan perbaikan yang untuk menyelesaikan permasalahan yang ada teman-teman. Jadi secara sekilas sih kalau nanya ke gua nih harus diupdate nggak? Menurut gua secara pribadi boleh guys diupdate, karena menurut gua ini penting banget ya untuk ya kelancaran kita dalam menggunakan device kita biar lebih awet teman-teman ya. Sekian video gua kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.